Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Baik Mira Kurniasari yang kesekian kalinya. Oh my gosh! Oke, di video kali ini kita masih membahas mengenai folklore. Namun, di video kali ini saya akan membahas jenis folklore yang terakhir, yakni folklore bukan lisan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di video ini, yakni ada pengertian folklore bukan lisan, kemudian ada ciri-ciri folklore bukan lisan, bentuk-bentuk folklore bukan lisan, yang dimana bentuk-bentuk folklore bukan lisan ini terbagi menjadi dua, yakni bentuk material, dan yang kedua yakni bentuk non-material, dan yang terakhir ada fungsi folklore bukan lisan. Yang pertama ada pengertian folklore bukan lisan. Jadi, folklore bukan lisan adalah folklore yang bentuknya bukan lisan. Menurut Zaidan, pada tahun 2002, folklore bukan lisan adalah suatu tradisi turun-temurun yang menggunakan material maupun non-material sebagai cara dalam pewarisannya. Yang kedua, ciri-ciri folklore bukan lisan, yakni nilai-nilai tradisi sangat menonjol. Selanjutnya, folklore dapat bervariasi. Hal ini disebabkan karena keragaman bahasa, bentuk, dan wilayah masing-masing. Kemudian, pencipta dan perancang folklore tidak jelas. Hal ini karena folklore terjadi di masa lampau, sehingga tidak diketahui lagi siapa pengarangnya dan tidak ada generasi penerusnya. Selanjutnya, ciri folklore yang terakhir adalah cenderung memiliki formula atau rumus yang tetap. Rumus tersebut tidak berubah-ubah tergantung kepentingan. Yang ketiga, ada bentuk folklore bukan lisan yang berupa material. Yang pertama ada arsitektur rakyat, misalkan seperti bentuk rumah asli dari Jawa Tengah atau disebut joglo, kemudian ada bentuk rumah asli dari Kalimantan Timur yang disebut lamin, dan sebagainya. Yang kedua, ada kerajinan tangan rakyat yang bisa ditemukan dalam seni lukis, seni ukir, seni membuat keris, kemudian ada seni batik, kemudian ada seni memahat, seni ukir wayang, seni membuat perhiasan, dan seni yang lainnya. Yang ketiga, ada perhiasan tubuh dan pakaian rakyat. Hal ini bisa kita temui dalam keanekaragaman hiasan pakaian yang digunakan dalam setiap kegiatan adat dalam suatu masyarakat. Yang keempat, ada makanan dan minuman rakyat, yakni berbagai makanan dan minuman yang dimakan sehari-hari ataupun makanan pada ritual adat tertentu. Yang kelima, ada obat-obatan tradisional, yakni jamu tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk suatu penyembuhan maupun perawatan. Kemudian ada bentuk folklore bukan lisan yang berupa non-material. Yang pertama ada gerak isyarat tradisional, merupakan bentuk gerakan dari tubuh yang memiliki maksud tertentu. Misalkan ketika kita mengangguk-anggukkan kepala, itu menandakan bahwa kita setuju atau iya. Sedangkan kalau kita menggeleng-gelengkan kepala, itu artinya kita tidak setuju atau tidak. Yang kedua ada bunyi atau isyarat dan musik rakyat. Misalkan seperti gamelan, kulintang, dan lainnya. Yang keempat, yakni ada fungsi folklore bukan lisan. Satu, sebagai alat pengasahan kebudayaan. Yang kedua, sebagai alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial dan juga pengendali sosial. Yang ketiga, sebagai alat pendidikan anak. Yang keempat, memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat agar seseorang dapat lebih superior dari orang lain. Yang kelima, memberikan suatu jalan yang diberikan oleh masyarakat agar dapat mencela orang lain. Yang keenam, berfungsi sebagai alat untuk memprotes suatu ketidakadilan.